Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Hema. Selamat malam, Mbak Dila. Selamat malam juga Bagaimana? teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Hema? Sehat, terima kasih. Bersyukur juga, keluarga juga sehat. Syukurlah. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik ya. Sepertinya setelah pandemi mereda, sudah banyak dari kita yang sudah kerja normal dan offline. Kita kembali ke kebiasaan sebelum pandemi sepertinya. Baik, teman-teman. Topik latihan kita malam ini adalah tak kenal, maka tak bebas. Untuk malam ini, kita akan dipandu oleh Pak Hema, Practice Leader Tergar Indonesia. Dan saya sendiri, Gila, sebagai host malam ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Saya akan pandu ya, teman-teman bisa mengikuti. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke. Baik, teman-teman. Malam ini saya akan memandu meditasi pembuka. Mari kita persiapkan tubuh dan batin untuk betul-betul hadir di sini saat ini. Karena kita masih pemula, kita bisa siapkan kondisi kita dulu. Bisa tutup pintu, bisa senyapkan handphone, dan benar-benar luangkan waktu untuk berlatih. Bagi yang pertama ikut meditasi, Anda bisa duduk di kursi, bisa duduk di bantal meditasi. Yang duduk di kursi kedua kaki menjejak ke lantai, dan yang duduk di bantal meditasi kedua kaki bisa bersila. Atau kalau yang bisa juga dalam posisi lotus. Kalau saya nggak bisa ya. Dan kedua tangan letakkan di pangkuan atau letakkan di bawah pusar dengan posisi seperti ini. Kedua ibu jari bertemu dan taruh di bawah pusar. Silakan memejamkan mata, atau bagi yang sudah biasa, silakan buka mata. Dan instruksinya sebenarnya hanya 2. Tulang belakang tegak lurus, tapi badan tetap rileks. Sebelum kita mulai meditasi, mari sama-sama kita tarik nafas dari hidung dan buang lewat mulut seperti ini. Saya contohkan dulu ya. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Bisa? Baik, kita lakukan sebanyak 3 kali. Sekarang kita akan melakukan body scanning. Setiap saya menyebutkan bagian tubuh, bawa kesadaran Anda menyadari bagian tersebut.
Sadari area kepala. Sadari area wajah. Leher, pundak kanan, pundak kiri, sadari area dada, torso, pinggang, pinggul, bokong yang menekan ke kursi, sadari paha kanan, paha kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. Body scanning selesai, kita akan beristirahat sejenak apa adanya. Rest in awareness. Kalau sudah ada pikiran, tidak perlu diblok. Kalau sudah ada emosi, tidak usah diusir emosinya. Sadari saja. Kalau sudah ada sensasi di tubuh, seperti gatal, amati saja. Sadar saja. Sadar bersama diri kita apa adanya. Rest in awareness. Beristirahat dalam kesadaran, apapun yang datang, sadar saja. Sekarang,
kita akan amati sensasi tubuh. Apakah ada sensasi di tubuh kita saat ini? Apakah sudah mulai pegal atau gatal? Atau sakit dan nyeri di tempat lainnya di tubuh? Kalau tidak ada sensasi, juga tidak masalah. Yang tidak ada sensasi, bisa terus beristirahat apa adanya. Sadar saja. Sadar tidak ada sensasi. Kalau ada yang merasakan sensasi nyaman di tubuh, seperti nafas lega, badan terasa hangat, tidak perlu dianalisis, tidak perlu mencengkeram sensasi itu. Amati saja. Bagi yang sudah merasa pegal, di mana rasa pegalnya? Apakah rasa pegal itu hilang ketika diamati? Apakah rasa pegalnya stay? Kalau ada yang merasa gatal, sadari di mana gatalnya. Sadari rasa ingin cepat-cepat menggaruk. Siapa yang tahu ada rasa gatal? Siapa yang tahu ada rasa pegal? Siapa yang tahu tidak ada rasa pegal atau gatal? Atau netral saja? Connect with the knowing. Sekarang kita akan mengamati nafas. Amati nafas masuk, amati
Nafas keluar. Amati perut yang mengembang ketika nafas masuk dan mengempis saat nafas keluar. Bernafas normal apa adanya. Tidak perlu dilambat-lambatkan, tidak perlu dicepat-cepatkan. Normal saja. Kita stay di sini untuk mengamati nafas. Sekarang, amati jeda di antara nafas. Ketika kita menarik nafas lewat hidung dan menghembuskannya, ada jeda sebelum nafas kita habis dan kita mulai menarik nafas kembali. Amati jeda di antara nafas itu. Amati jeda di antara nafas. Sekarang kembali beristirahat apa adanya. Yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak lagi perlu meditasi, tapi juga tidak hanyut. Beristirahat apa adanya. Hadir saja. Sadar saja.
Baik, teman-teman, meditasi pembuka selesai. Silakan menggerak-gerakkan kepala, badan, pinggang. Selanjutnya, saya undang Pak Hema untuk sesi berikutnya. Silakan Pak Hema. Iya, terima kasih Mbak Dila yang udah memandu kami semua dalam latihan awal ya. Selamat malam teman-teman. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Mbak Dila? Jelas Pak Hema. Oke, thank you. Ya, hari ini atau malam ini kita akan berlatih dan berdiskusi tentang satu topik ya. Tak kenal maka tak bebas. Biasanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi ada betulnya sih kalau kita tidak kenal maka nggak sayang ya. Nggak kenal dengan diri sendiri terutama. Kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, maka kita nggak bakal bisa menyayangi diri kita atau mencintai diri kita. Nah, kayaknya ungkapan itu saya pikir ini sangat menarik untuk dikupas lagi, tapi dalam aspek atau dari sudut kacamata filosofi meditasi ini. Apa nih maksudnya tak kenal maka tak bebas? Ya, teman-teman, oke, kita selama ini kan seperti yang di dalam editorial kalau undangan melalui WA itu ya, broadcast melalui WA juga sudah kami cantumkan bahwa seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan setiap waktu kayaknya ya, ketika kita menghadapi satu masalah, apakah itu masalah yang sangat kecil atau sampai masalah yang sangat besar, maka yang menjadi fokus kita yang kita anggap sebagai penyebab dari penderitaan kita kan masalahnya itu kan, ya. Jadi kita selalu melihat itu keluar. Oh gara-gara ini, gara-gara itu gitu ya. Ini karena kaki saya yang begini, makanya saya menderita. Ini karena punggung saya yang begini, makanya saya menderita. Karena saya kurang cakap, makanya saya nggak naik-naik jabatannya. Karena saya tidak cocok dengan si dia, makanya dia nggak mau bekerja sama dengan saya. Jadi hal-hal yang ada di luar diri kita yang kita anggap sebagai sumber dari penderitaan kita. Ya. Nah, oh ya, kenapa ini kayaknya kita bicara soal penderitaan-penderitaan di dalam bulan ini ya, berkaitan dengan penderitaan. Karena bulan ini, bulan Mei, kita memang temanya adalah bersahabat dengan penderitaan. Oke. Dan lagi pula, ya kita setiap saat biasanya itu berjumpa dengan penderitaan. Makanya ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi kembali lagi ke topik ya, tetapi sebetulnya bukan masalah saja atau bukan problem saja yang kalau kita teliti yang menjadi problem atau bisa kita anggap sebagai sumber penderitaan kita. Kesenangan juga begitu loh. Kok bisa? Ya, ketika kita mendapatkan hadiah nih, ketika saat kita masih suka dengan hadiah itu, ya hadiah itu bisa dikatakan sebagai sumber kebahagiaan, ya. Tetapi beberapa saat kemudian, apabila hadiah itu ya 1 menit kemudian atau 5 menit kemudian atau 1 jam kemudian jatuh dan rusak, maka yang tadinya itu menjadi sumber kebahagiaan sekarang menjadi sumber penderitaan. Lagi-lagi yang kita lihat adalah objek yang ada di luar diri kita. Oke. Nah, apakah benar sih itu yang menyebabkan kita tuh menderita, objek-objek yang ada di luar diri kita, ya? Sebetulnya tidak demikian juga. Kenapa? Karena yang membuat kita itu seperti itu adalah pikiran dan perasaan kita atau emosi kita. Jadi yang
bermain drama di dalam kepala kita itu, menggosip dan sebagainya, dan kita terhanyut dengan gosip-gosip itu. Jadi contoh misalkan ada isu tentang saya sakit, misalkan saya sakit pinggang. Terus kemudian isu itu berkembang, ya kalau misalkan saya sakit pinggang begini terus, bagaimana saya bisa bekerja ya? Kalau saya nggak bisa bekerja secara optimal, bagaimana nanti income saya ya? Kalau income saya terganggu, terus gimana dengan anak-anak? Nah, kalau anak-anak itu butuh ini, butuh itu, nggak ada dana, terus gimana? Nanti belum lagi kalau dia jadi bahan ejaan dari teman-temannya gimana? Jadi pikiran kita lah yang menciptakan drama-drama itu tadi. Karena kita terhanyut oleh pikiran kita sendiri, oleh drama-drama pikiran kita sendiri, dan dibumbui oleh emosi-emosi yang dalam diri kita, maka akhirnya kita menjadi tidak bisa dengan jernih, tidak bisa lagi dengan bijak melihat kejadian yang sesungguhnya sebagaimana adanya. Jadi kita tidak bisa melihat sakitnya kita, sakit pinggang kita itu dengan sebagaimana adanya. Justru kita kemudian terbelit dengan satu pandangan yang dipengaruhi oleh dualistik. Ada subjek dan ada objeknya. Jadi kita akhirnya bermain di situ. Kita terlibat di situ. Itulah sebetulnya yang membuat penderitaan kita. Ya, dan itu kalau kita tarik lebih dalam lagi, nanti pembahasannya pada di Joy of Living 3 ya, kita bicara soal kebijaksanaan. Tetapi kita sekarang ini wilayahnya adalah tentang kesadaran, awareness. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, jadi dengan kita itu dipengaruhi atau kita terjebak di dalam pikiran dan emosi kita sendiri, sehingga pandangan kita ini menjadi buram. Melihat yang kita lihat ini sudah bukan sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, tetapi sudah dipengaruhi oleh pikiran dan emosi kita itu tadi, antara suka, tidak suka, senang, tidak senang, untung, rugi, gitu ya. Nah, jadi akhirnya seperti itu. Yang menjadi sebab kita menjadi menderita itu karena kita terhanyut oleh pikiran dan emosi kita. Nah, kita memang sudah seringkali membahas bahwa ada sesuatu yang di luar pikiran dan emosi itu. Ya, kita bukan ada di dalam pikiran maupun emosi, itu ada sesuatu yang lebih luas, beyond, gitu ya, di luar pikiran dan emosi. Apa itu? Yaitu kesadaran, awareness, yang kita yang kita sebut atau masuk di dalam salah satu basic goodness atau kebaikan mendasar diri kita. Ya, salah satunya, karena di situ kan nanti ada cinta kasih welas asih, terus kemudian ada kebijaksanaan, ya, dan ini adalah kesadaran atau awareness. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan berlatih nih, bagaimana kita bisa mengenali seperti tadi dalam saat Mbak Dila memandu kita semua dalam latihan, kita beristirahat di dalam kesadaran yang apa adanya. Oke, ya, memang ketika kita beristirahat di dalam kesadaran yang apa adanya, justru kita akan bisa melihat segala sesuatunya itu dengan kejernihan, tanpa dibuat-buat, terus kemudian tanpa dibumbu-bumbui. Karena kita berada di luar pikiran dan emosi kita itu sendiri. Karena beyond, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan mengenali kebaikan mendasar, yaitu awareness, ya, dengan beristirahat dalam kesadaran yang alami. Nah, apa yang nanti akan kita peroleh ketika kita berlatih ini, beristirahat di dalam kesadaran yang alami, kesadaran yang apa adanya, kesadaran yang tidak dipengaruhi oleh, yang terbebas oleh pikiran dan emosi kita, maka
ketika kita bermeditasi dalam keadaan tanpa objek itu adalah beristirahat dalam kesadaran yang alami, gitu ya. Kita nggak menggunakan bentuk, tidak menggunakan suara, tidak menggunakan apa-apa, kita beristirahat saja di dalam kesadaran yang alami tadi itu. Maka kita sebenarnya mengistirahatkan pikiran dalam kejernihan alaminya. Oh, sorry, ini mengistirahatkan batinnya. Dalam kejernihan alaminya. Sama sekali tidak terhanyut oleh berlalunya pikiran dan emosi. Jadi kita karena berada di luar dari pikiran dan emosi kita tadi itu, maka kita tidak terhanyut. Sama seperti guru kita, Mingyur Rinpoche, mengatakan bahwa ketika kita itu berada di sungai, berada di luar sungai, gitu ya, berada di luar sungai, maka kita terbebas dari arus sungai itu tadi, ya kan? Tapi kalau kita berada di dalam sungai, maka kita tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa tenang karena kita terhanyut. Ya, kita tidak bisa melihatnya itu dengan jernih. Tetapi ketika kita berada di luar sungai, ya sungai pikiran dan emosi, maka kita bisa melihat segala sesuatunya itu sebagaimana adanya, jernih, gitu ya. Kebijaksanaan itu kita juga bisa melihat, cinta kasih yang merupakan kualitas diri kita juga bisa melihat. Disitulah kita melihat betapa luar biasanya diri kita ini lebih dari masalah yang tadinya kita yakini masalah itu mencengkram kita, menguasai diri kita, tapi ketika kita berdiam di dalam kesadaran yang alami, kita akan bisa melihat dengan jernih bahwa kita itu di luar, beyond dari masalah itu tadi. Ya. Kejernihan alami ini yang berada di luar pemahaman dualistik apapun tentang subjek dan objek. Jadi di sini maksudnya adalah ya kita di luar, sudah di luar konsep itu tadi. Nah, bagaimana itu? Mari kita berlatih, teman-teman. Jadi kalau buat mungkin ada yang baru saja hadir pada malam hari ini, apa sih yang dimaksud kesadaran gitu ya? Gampang sekali kalau teman-teman mau tahu apa itu kesadaran. Nah, ketika saya bicara seperti ini, saat Anda tahu sedang mendengar, ya itulah kesadaran. Gitu ya. Jadi yang tahu, kesadaran itu adalah yang tahu, knowing. Knowingness, yang tahu. Jadi kita akan beristirahat di yang tahu ini tadi. Kita tidak terjebak dengan permainan atau fenomena pikiran dan emosi kita, tapi kita itu beristirahat. Ya, istirahat begitu saja, apa adanya. Beristirahat tanpa dibuat-buat, ya, rileks begitu saja. Ya, oke, gimana kita akan melakukannya? Baik, teman-teman, saya akan memandunya. Sekarang, tegak luruskan tulang punggung Anda. Kita akan berlatih kurang lebih 10 menit. Ya. Tulang punggung tegak lurus, tetapi rileks. Oke. Kita awali dengan menarik nafas panjang melalui hidung. Tahan beberapa saat, 2-3 hitungan, dan lepas melalui mulut. Beberapa saat kemudian kita bernafas seperti apa adanya dan mengistirahatkan atau
kita beristirahat, batin kita beristirahat pada kesadaran yang alam. Kita mulai sekarang, tarik nafas yang panjang. Batin beristirahat di kesadaran yang apa adanya. Kita tidak perlu memblok pikiran yang datang, bertahan, dan pergi. Kita cukup tahu saja dan batin tetap beristirahat di dalam kesadaran yang terbuka. Apapun fenomena yang datang dan pergi, biarkan berlalu begitu saja. Kita tidak perlu memperhatikan pikiran atau emosi. Tidak mengikuti drama-drama pikiran yang muncul, apakah itu di dalam bentuk gambar, image, suara, pembicaraan di batin. Kita lepas saja. Kita tetap beristirahat di dalam kesadaran yang alami.
Kita tidak perlu melakukan apa-apa atau usaha apapun. Tidak perlu berusaha untuk rileks. Apalagi memaksa untuk rileks. Kita hanya beristirahat apa adanya. Lepaskan saja cengkraman-cengkraman pada pikiran ataupun emosi, namun tidak loss. Beristirahat tetapi tidak loss. Oke. Bagi Anda yang matanya terpejam, bisa dibuka secara perlahan. Oke, cukup. Ya, oke, teman-teman. Ya, bagaimana pengalaman Anda? Kita bisa mendiskusikan, dan apabila juga ada yang ingin bertanya, silakan. Saya akan mencoba untuk berbagi dari apa yang saya pahami. Teman-teman bisa raise hand ya, nanti saya unmute, atau yang mau tanya lewat kolom chat juga oke. Nggak mesti pertanyaan, sharing juga oke ya, Pak Hema ya? Iya,
betul sekali, Mbak Dila. Apa nih tadi yang dirasakan? Oke, Sebentar Mbak ada ya. Desi, sebentar ya, saya unmute dulu. Silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mbak Desi. Iya, ya gini, Pak. Saya itu kan sempat didiagnosa psikosomatis awalnya, terus kemudian saya datangin lagi psikiater, kemudian saya dibilang anxiety disorder. Terus kemudian saya pernah juga ikut dalam sebuah Zoom juga. Kemudian ada grup-grupnya gitu ya, kemudian saya mulai belajar di situ gitu. Saya selalu memberikan afirmasi-afirmasi positif gitu. Jadi saya sudah mulai merasa, anxiety saya tidak disorder lagi gitu, tapi kemudian dengan adanya masalah berat dan juga, beban pekerjaan yang berat, beberapa hari ini tuh saya berasa seperti kepala saya tuh seperti berat sekali, seperti kepala itu seperti diikat gitu, kepala itu seperti berat sekali gitu rasanya. Tapi bukan sakit kepala gitu, bukan sakit kepala gitu, dan saya mencoba untuk memberikan afirmasi lagi, tapi kok rasanya kok jadi seperti berat lagi gitu loh. Iya, jadi, kira-kira ada trik-triknya nggak nih, Pak, untuk, kira-kira bisa, apa ya, kira-kira dari kesadaran ini sendiri, eee berapa persen ya kira-kira, saya bisa mencoba untuk menyadarkan diri saya bahwa ini tuh sebenarnya permainan pikiran saya saja gitu, bukan bukan karena jadi saya selalu takut akan penyakit gitu, saya selalu takut dengan penyakit berat yang saya alami gitu. Iya, Iya, mungkin gitu aja. Terima kasih, Bapak. iya. Oke, Mbak Desi. Jadi begini, dari pengalaman yang tadi juga diceritakan oleh Mbak Desi, kayaknya ada beberapa hal ya. Yang pertama, ketika Anda melakukan dengan afirmasi, afirmasi itu boleh jadi berdampak pada penyangkalan, gitu ya, menyangkal apa yang ada, gitu ya, apa yang muncul. Nah, ketika kita berusaha untuk memblok pikiran-pikiran, misalkan pikiran yang negatif dengan pikiran-pikiran yang positif, maka di situ terjadi kayak semacam pertempuran. Jadi tergantung siapa yang kuat, apakah pikiran negatifnya, apakah pikiran positifnya yang diberikan melalui afirmasi. Nah, pendekatan dengan melakukan benturan-benturan ini tadi memang memberikan dampak kalau yang pikiran negatifnya yang lebih menang gitu ya, lebih kuat pengaruhnya, kecemasan itu akan semakin muncul. Ya, kecemasan yang muncul ini bukan cuma sekedar pikiran negatifnya yang lebih kuat, pengaruhnya yang lebih kuat, tetapi ketakutan kok nggak hilang-hilang, gitu ya, nggak hilang-hilang pikiran negatif itu memberikan dampak baru lagi. Jadi lebih kuat daripada masalah awalnya, masalah awalnya. Jadi malah hal yang memberatkan Anda ini bertambah, berlipat. Nah, kira-kira itu yang terjadi gitu ya. Nah, terus bicara soal tips gitu. Nah, seperti yang tadi kita awali dalam penjelasan, dalam sharing, maka yang menjadi penyebab dari penderitaan kita ini sebetulnya kita terjebak oleh permainan pikiran dan perasaan kita sendiri. Nah, kita tidak belum mengenali kesadaran itu sendiri. Jadi, bagaimana cara kita bisa paling tidak kita berlatih lah ya. Ini memang nggak bisa secara otomatis dilakukan, dilatih sekali, 2 kali, terus kemudian langsung persoalan itu hilang. Bahkan Mbak Desi punya target atau goal untuk menghilangkan kecemasannya itu tadi, itu saja sudah menambah sebuah beban, sebuah permasalahan baru.
Jadi kapan ya saya bisa menghilangkan ini, kapan ya ini tidak mengganggu lagi ya, kapan ini bisa saya atasi ya. Nah, hal itu saja malah sudah juga menambah beban. Maka kalau saya boleh menyarankan di kesempatan ini adalah, oke, sadari saja bahwa ya ini ada masalah gitu ya, tetapi saya itu bukan masalah. Dengan Mbak Desi tadi melakukan seperti yang tadi kita lakukan latih, berdiam di dalam kesadaran itu tadi, ini topiknya karena berdiam di dalam kesadaran, maka saya membahasnya dari sudut pandang itu ya. Karena caranya sebetulnya ada beberapa teknik, tapi saya lebih fokus ke sini. Dengan beristirahat apa adanya, jadi pada saat pikiran yang mencemaskan itu datang gitu ya, gosip-gosip itu datang, misalkan itu tentang pekerjaan kah, tentang apa gitu ya, muncul, ya udah dia biarkan aja muncul. Tidak perlu ditahan, tidak perlu diblok, dan juga tidak perlu diikuti drama itu. Cuman seperti Mbak Desi kalau berada di depan pintu, terus kemudian ada orang lalu lalang melalui pintu itu, cuma dilihat aja. Nah, yang tamu yang lalu lalang itu adalah pikiran Anda. Dia datang, pergi, Anda tetap aja. Cuman di situ saja. Tidak terpengaruh oleh tamu tersebut. Itu yang disebut atau yang dimaksud dengan berdiam di dalam kesadaran. Jadi tidak terpengaruh. Ya, biarkan aja pikiran itu datang, pergi, karena tadi waktu Mbak Desi ngikuti, merasa nggak pikiran muncul, terus kemudian karena tidak perlu diblok dan tidak diikuti, dia pergi gitu aja. Nanti berganti lagi pikiran yang lain. Tapi Anda tetap ada di situ tanpa pengaruh. Tadi ngerasakan seperti itu kah, Mbak Desi? Iya betul, saya merasakan seperti itu. Bahkan Iya, kadang-kadang suka ketika pikiran itu datang, berasa kayak kenceng lagi gitu kepala, tapi saya berusaha untuk yang, ya sadari, saya diam gitu, saya coba melepaskan gitu. iya, nggak usah berusaha dilepaskan. Nah, ini karena Mbak Desi kalau berusaha, ada kata-kata berusaha, itu artinya ada penolakan. Anda karena berusaha untuk melepaskan ya, berusaha untuk kayak orang itu nggak mau, mengusir gitu. Aku nggak mau, saya nggak suka dengan pikiran ini. Pergi. Nah, adanya upaya itu, adanya niat itu, niat dan upaya itu saja sudah membuat Anda jadi terjebak lagi di dalam pikiran itu. Biarkan aja, biarkan Anda beristirahat saja. Dia datang dan pergi, karena memang sifatnya dari pikiran dan emosi itu seperti begitu. Jadi tidak bisa kita berharap kita nggak punya pikiran seperti hal itu, terus kita nggak punya emosi yang seperti itu. Nah, justru harapan tidak ingin punya pikiran yang seperti itu, tidak ingin punya emosi yang seperti itu, justru itu yang menjadi sebab dari problem Anda. Semakin kalut gitu ya. Ya biarin aja dia datang dan pergi, Nah, pada saat Mbak Desi bisa melihat, yang menjadi catatan di sini adalah ketika Anda bisa mengetahui pikiran Anda atau emosi Anda yang datang dan pergi, itu artinya Anda sudah berada di luar masalah itu sendiri. Karena masalah itu kan yang membawa pikiran kan. Ketika Anda bisa mengamati pikiran tersebut, berarti Anda di luar pikiran itu. Seperti yang guru katakan bahwa ketika kita itu berada di luar sungai, kita bisa melihat arus sungai. Nah, arus sungai itu adalah gambaran dari pikiran kita. Berarti kita ini sudah di luar masalah itu. Gitu. Nah, kita nggak perlu bingung masalah itu datang dan pergi, ya biarin aja. Nah, makin lama kalau ini dilatih terus, maka kekuatan
cengkraman itu tadi semakin lembek, semakin lembek, semakin lembek, dan Anda benar-benar bisa muncul sebuah kebijaksanaan. Oh, ternyata kesadaran saya ini itu memang beyond, di luar dari pikiran dan emosi saya, lebih besar, ya seperti langit, gitu ya, seperti langit. Gitu. Mbak Sisi sudah pernah ikut workshop Joy of Living? Belum pernah. Oh, oke. Nanti mungkin kalau ada bisa ngikutin, karena di situ akan lebih detail lagi penjelasannya, gitu ya. Iya, siap. Oke. Begitu ya, Mbak Desi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Kita, wah, ini nanti pertanyaan ditampung aja dulu. Kita latihan sekali lagi atau gimana? Mau jawab pertanyaan? Waktu kita tinggal 3 menit lagi, Pak Hema. Tapi saya mungkin bacain aja ya yang di kolom chat ya. Iya. Teman-teman ada yang sharing tadi bilang pas ketika latihan ada yang ngantuk, tapi pendengarannya lebih tajam. Terus ada teman lagi yang bilang, mungkin bisa disarankan untuk baca buku The Joy of Living, karangannya guru kita, Mingyur Rinpoche, untuk lebih detailnya. Iya. Dan ada video-video Mingyur Rinpoche juga yang menjelaskan tentang anxiety, itu bisa dilihat di YouTube. Ya, terima kasih sekali masukan tambahannya. Itu ya. Memang selain dari latihan ini juga bisa membaca buku Mingyur Rinpoche yang edisi bahasa Indonesia seperti ini, gitu ya. Yang tadi saya bawakan itu ada di halaman 215, gitu ya. Sumbernya ada di situ. Gitu. Oke. Ada lagi, Mbak Dila? Sudah semuanya, Pak Hema? Sudah ya? Oke. Karena juga waktu, maka satu lagi mungkin kalau ada ini, masih ada 2 menit. Ya, mungkin teman ada yang mau sharing lagi? Ini teman-teman di kolom chat masih kasih referensi, saling berbagi referensi dari video Mingyur Rinpoche yang ada di YouTube, atau saran-saran Mingyur Rinpoche untuk juga olahraga seperti itu untuk mengatasi anxiety. Ya. Terima kasih ya teman-teman untuk ikut saran juga nih. Ya, keaktifannya atau proaktifnya untuk saling berbagi, karena ini juga salah satu kualitas ya. Dengan kita mau berbagi, itu menunjukkan kualitas dari cinta kasih kita kepada orang lain, ya. Oke, kalau begitu juga waktunya itu nanggung, maka bisa ditutup Mbak Dila dengan ini bila mana teman-teman mau mendukung acara dari latihan meditasi dan diskusi bersama yang dikoordinir oleh Terkar Indonesia, silakan kalau berkenan gitu ya. Dan apa yang kita latih dan didiskusikan tadi, kebajikan dan kebaikannya kita dedikasikan untuk semua makhluk, supaya semua makhluk juga bisa mendapat atau merasakan manfaatnya. Silakan Mbak Dila. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hema, terima kasih teman-teman yang telah hadir dan berlatih malam ini. Mari kita dedikasikan semua kebaikan latihan malam ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai dan kebaikan semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam.
sekali lagi terima kasih teman-teman. Semoga semua sehat-sehat dan sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam semua. 谢谢Pak Hema. Ya, Makasih, Pak sama-sama. Hema. Sama-sama, Nurlela. Makasih Mbak Makasih, Pak Dina. Hema. Hema. Thank you, Makasih sama-sama. Pak Hema, makasih Mbak Sama-sama, Dina. Bu Lima. Iya, Sehat semua ya. boleh ya. Pak Thank Dina. you. Thank you, thank you. Terima kasih Pak Hema, Bu Dina. Thank you. Ya. Sama. Bye. Pak Hema izin pamit ya. Ya, sama-sama. Kita juga Bye. ya, bye-bye semuanya. Sehat semua dan Bye. semangat berlatih.